Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Hairul. Kali ini saya akan membahas tema yang ketiga, pembelajaran yang kedua pada subtema yang pertama. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang organ pencernaan yang terdapat pada manusia, dan kita juga akan membahas tuntas tentang perbedaan ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor. Bagaimana penjelasannya? Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa di akhir video untuk like, subscribe, dan komen channel Error Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Perhatikan iklan di samping. Pada iklan tersebut terdapat sebuah tulisan pentingnya air untuk kita, dan terdapat gambar seorang anak yang sedang memberikan jempol dan mengangkat segelas air. Coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Berisi tentang apakah iklan tersebut? Iklan tersebut berisi tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Selanjutnya, kepada siapa iklan tersebut ditujukan? Jadi, iklan tersebut ditujukan kepada semua orang yang membaca iklan. Apa makna yang terdapat pada kata kunci tersebut? Jadi, kata kunci daripada iklan tersebut adalah pentingnya air untuk kita. Jadi, maknanya adalah manfaat air bagi tubuh dan ciri-ciri air yang sehat serta aman untuk dikonsumsi. Mengapa pembuat iklan memilih kalimat dan gambar tersebut? Jadi, pembuat iklan memilih gambar dan kalimat tersebut karena sesuai dengan tujuan iklan, yaitu memberitahu pentingnya air bagi tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Organ pencernaan yang ada pada mulut manusia terdiri atas gigi, lidah, dan air liur. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, sedangkan lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan. Sementara itu, air liur berfungsi untuk membantu melarutkan dan menghaluskan makanan saat dikunyah. Selanjutnya, kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan berbentuk menyerupai tabung panjang yang terletak di bawah paring sampai dengan lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung merupakan organ pencernaan terpenting pada manusia. Di dalam lambung terdapat otot lambung, enzim, dan larutan asam lambung. Selanjutnya, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, vitamin, dan mineral yang terdapat dalam sisa-sisa makanan. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Permulaan usus besar disebut usus buntu. Pada usus buntu terdapat tambahan usus yang disebut umbai cacing. Pada bagian akhir usus besar terdapat rektum. Rektum ini akan bermuara pada anus. Dan yang keenam, anus. Anus terletak di bawah rektum. Jika rektum sudah penuh, akan muncul rasa ingin buang air besar.
Anus menjadi saluran pembuangan sisa-sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Nah, sekarang coba kalian perhatikan diagram sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Proses yang terjadi pada mulut adalah makanan dicerna secara mekanis oleh gigi dan lidah serta dicerna secara kimiawi oleh air liur. Selanjutnya masuk ke kerongkongan. Kerongkongan, proses yang terjadi adalah meremas dan mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan meremas pada kerongkongan disebut sebagai gerakan peristaltik. Selanjutnya makanan akan menuju lambung. Pada lambung, makanan dicerna menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Setelah lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya masuk ke usus besar. Penyerapan air, vitamin, dan mineral pada sisa makanan mengalami proses pembusukan. Selanjutnya anus. Pada anus terjadi pembuangan sisa makanan dalam bentuk tinja atau feses. Sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan sistem pencernaan sapi dan manusia. Jadi, kalau kita lihat dari organ, persamaannya adalah organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus dan anus. Sedangkan perbedaannya, lambung manusia hanya satu, sedangkan lambung sapi terbagi menjadi 4 bagian. Kalau kita lihat dari proses pengunyahan makanan, persamaannya adalah makanan dikunyah di dalam mulut menggunakan gigi. Perbedaannya, manusia hanya melakukan proses pengunyahan 1 kali, sedangkan sapi melakukan proses pengunyahan makanan sebanyak 2 kali. Proses penyerapan sari makanan. Proses penyerapan sari makanan dilakukan di dalam usus halus, jadi tidak ada perbedaan antara sapi dan manusia. Sedangkan kalau kita lihat dari proses pengeluaran, sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor. Ciri-cirinya sifat. Tangga nada mayor sifatnya riang gembira, sedangkan tangga nada minor bersifat sedih. Terus ciri-ciri yang kedua terdengar. Tangga nada mayor terdengar bersemangat, sedangkan tanda nada minor terdengar kurang bersemangat. Kita lihat dari nada awal dan akhir. Tangga nada mayor dimulai dari do dan tangga nada minor dimulai dari la. Sementara contoh lagunya, tangga nada mayor contoh lagunya Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Halo Halo Bandung. Sedangkan tangga nada minor contoh lagunya Syukur, Mengheningkan Cipta, Gugur Bunga, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa, dan Bubui Bulan. Bagaimana dengan penjelasan yang sudah disampaikan? Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel Elur Kembar agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.